Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tina Mustikasari di acara podcast Kopi Pagi. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Kak Malbi. Kak Malbi ini merupakan salah satu mahasiswa peserta PPL di Kabar Priangan. Kak Malbi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bisa diceritakan awal mula Kak Malbi ini magang di Kabar Priangan? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tina Tina sudah host untuk podcast kali ini. Jadi awal mula magang itu saya memang dari semester 6 menuju semester 7 di kampus Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya sudah diprogramkan, dan awalnya itu ada tiga pilihan. Tiga pilihan, dan saya lihat-lihat, saya kaji dulu, saya riset. Saya pilih Kabar Priangan itu karena ya hasil dari riset itu. Jadi intinya dari kampus itu mempunyai tiga pilihan tempat magang, yang salah satunya ini Kabar Priangan. Nah, dari ketiga tempat itu, kenapa sih Kak Malbi ini memilih Kabar Priangan sebagai tempat magang? Oh ya, oke. Jadi kan tadi saya sudah bilang bahwasanya saya itu sebelum memilih tempat untuk melaksanakan praktek profesi lapangan atau PPL atau ya itu tadi disebutkan magang itu, saya riset dulu, saya dikaji dulu. Oh, ternyata ini Kabar Priangan ini termasuk dalam grup pikiran rakyat. Dan pikiran rakyat ini adalah salah satu media besar di Indonesia, dan juga sudah lumayan cukup lama gitu, sudah berumur lah. Dalam artian, ini kesempatan bagus untuk saya untuk melaksanakan profesi lapangan itu di media yang sudah punya nama gitu. Dan alhamdulillahnya ya kita diterima dengan baik gitu oleh kru dan semua staf redaksi di Kabar Priangan. Kak, boleh diminum dulu minumannya? Oke, siap. Biar relax. Ya, makasih sebelumnya nih udah disediain minuman segar. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih yang biasanya kakak kerjakan di Kabar Priangan? Oke, nah jadi sebelum kita itu ditugaskan, seminggu awal kita masuk itu, kita itu digenjot dulu tentang materi gitu, dikasih materi dulu. Entah itu tentang artikel, entah itu tentang bagaimana cara menulis berita, terus juga bagaimana cara kita itu membuat suatu video dengan cara pengambilan gambar sesuai dengan standar dari Kabar Priangan itu. Nah, yang kita kerjakan di Kabar Priangan itu yaitu satu, yang pertama membuat konten tulisan. Jadi di Kabar Priangan itu yang saya rasakan asik gitu loh. Dalam artian asik ini ya kita diberikan keleluasaan untuk berekspresi dengan karya tulis kita tentang tulisan artikel evergreen. Itu yang pertama. Terus juga tentang bagaimana cara menulis berita strike news gitu. Terus juga bahkan ada juga pernah kita itu melakukan langsung di lapangan. Mencari seperti misalkan 5 kuliner legend di Tasik. Terus juga bisa tentang wisata, bisa tentang kampus, bisa juga tentang tempat nongkrong atau kafe. Nah, jadi kita itu ditugaskan ya main tapi sambil berkarya. Jadi mainnya itu nggak sekedar main nongkrong, udah itu pulang. Nah, ketika kita pulang, kita harus membawa karya yang bakalan dipost di berbagai website Kabar Priangan. Dan kebetulan juga Kabar Priangan itu punya beberapa website seperti Kabar Tasikmalaya, terus Kabar Ciamis, Kabar Pangandaran, Kabar Garut, Kabar Sumedang, dan banyak lagi. Itu
Dan sehari biasanya kita itu ditugaskan membuat artikel itu minimal 5 Nah, iya. untuk mengasah inovasi kita, mengasah daya kreatif kita. Dan kita juga pernah di momen kemerdekaan kemarin, nah kita dari Inu Tasikmalaya itu ditugaskan untuk membuat liputan eksklusif, liputan khusus. Oh Nah, iya, liputan khusus gimana tuh? kebetulan kemarin kita itu cari yang viral dan kebetulan nemu nih yang di Cibahong itu ada jalan yang dihiasi dengan bendera merah putih sepanjang 250 meter dan itu Panjang sudah banget ya. iya betul, dan itu sudah viral di sosial media gitu. Nah, kita ajukan ke tim Kabar Priangan untuk Oke. liputannya di sana dan alhamdulillahnya begini, dari Kabar Priangan mempersilahkan kita untuk liputan ke sana. Alhamdulillah gitu kan. Terus setelah kita ke sana juga alhamdulillahnya lagi dari sebagian masyarakat dan pengurus di sana di Kampung Cibahong itu menyambut kita dengan hangat, bahkan kita pun diberikan fasilitas untuk tidur di sebuah perumahan gitu. Makannya dikasih ya. Terus juga tempat untuk istirahat dikasih. Jadi kita banyak menemukan pengalaman baru selama berproses magang di Kabar Priangan. Alhamdulillah sekali gitu. Kalau boleh tahu dari kapan sih dan sampai kapan kakak magang di Kabar Priangan? Kalau magang itu kalau nggak salah di bulan Juli kita awal masuk, pertengahan bulan Juli kita masuk, ditemani sama DPL, diserahkan itu mahasiswa yang magang itu diserahkan ke pihak perusahaan Kabar Priangan. Nah, kalau misalkan untuk waktu berapa lama waktunya itu kita sekitar 2 bulanan, dan tanggal 15 bulan depan kalau bulan September itu kita sudah selesai. Berarti berapa minggu lagi tuh? Kira-kira sekitar 2 mingguan lagi mungkin kita dari Inu Tasikmalaya melaksanakan proses magangnya di Kabar Priangan. Kesannya gimana sih? Apakah berat untuk meninggalkan Kabar Priangan? Kalau ditanya gitu agak sedikit bingung juga ya. Jawabnya itu harus mulai dari mana gitu kan. Satu, yang pertama kita itu punya waktu. Ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ketika sudah selesai ya harus selesai gitu tugasnya, karena di kampus kita pun juga ada program yang memang harus dilanjutkan di mata kuliah gitu. Dan di September itu kita sudah mulai masuk ke semester 7. Cuman kalau misalkan ditanya berat atau tidak, ya pasti berat. Kenapa berat? Karena dari selama proses kami dari Inu Tasikmalaya PPL di Kabar Priangan itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tidak dapat dari bangku kuliah. Seperti contoh misalkan untuk kita membedah satu tulisan gitu supaya tulisan kita itu betul, rapi, dan tidak banyak kata yang mubazir. Nah, kita itu diajarkan seperti itu. Terus juga dengan orang-orang dan staf krunya itu yang asik gitu, humble gitu. Jadi kita itu seolah-olah ya dianggap keluarga Kabar Priangan gitu, walaupun kita hanya sebagai peserta magang di sana gitu. Ya kalau ditanya berat ya pasti berat lah. Cuman ya mau gimana lagi, dikarenakan waktu yang harus memisahkan gitu, bukan keinginan saya juga, bukan keinginan teman-teman dari Inu Tasikmalaya untuk berpisah. Cuman ya gitulah, bagaimana ya. Kalau misalkan harus berpisah, kan perpisahan itu sakit ya. Iya. Setiap ada pertemuan pasti ada ya pasti ada perpisahan gitu. Cuman ya gitu ya, gimana ya, saya juga mungkin dari podcast ini meminta maaf kepada kru dan pimpinan dari redaksi Kabar Priangan bila mana selama berproses kita melaksanakan PPL atau magang ada salah-salah kata atau salah tingkah laku yang kurang berkenan gitu. Terutama untuk Pak Dian nih yang membimbing kita gitu. Untuk Pak Dian? Untuk Pak Dian, mohon maaf banget gitu. Ya terkhusus saya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang di luar prediksi BMKG gitu loh.
Dan sama juga untuk teman-teman kru dan staf redaksi gitu, bila mana ada ya sikap atau perilaku saya dan teman-teman yang tidak disengaja gitu, sehingga menjadi apa ya, jadi sedikit tidak enak mungkin gitu ya. Yaudahlah, gimana lagi gitu kan, kalau misalkan waktunya panjang mungkin kita akan lebih tahu lebih dalam tentang Benar. ilmu perusahaan media gitu. Nah, jadi kita di prodi komunikasi penyiaran itu ada 3 poin inti yang harus kita pelajari dan harus kita cermati, yaitu tentang satu hitabah atau tentang tulisan, yang kedua hitobah tentang kita bagaimana beretorika, lalu yang terakhir adalah iklan. Iklan itu artinya tentang bagaimana cara kita itu menggunakan atau menyebarkan penyebaran di media sosial. Nah, kebetulan kan saya itu PPL di Kabar Priangan nih. Ya. Nah, jadi iklannya itu belum dapat gitu loh. Jadi belum, kalau 2 bulan sih kayaknya belum full gitu. Kalau misalkan di pas charging pun belum bisa 100% gitu untuk mendalami peran media dalam menyampaikan syiar Islam. Nah, dari Kak Malbi sendiri, apakah ada pesan untuk peserta PPL yang selanjutnya? Ya, untuk adik tingkat berarti ya. Iya. Nah, untuk adik-adik tingkat ya tahun berikutnya yang akan melaksanakan praktek profesi lapangan dimanapun nantinya ditempatkan, pesan saya mungkin hanya beberapa saja, tidak akan banyak. Satu, yang pertama, bahwasanya ketika PPL itu kita akan dipertemukan dengan dunia baru gitu. Dunia baru yang memang kita itu berada di salah satu perusahaan atau lembaga gitu. Artinya segala sesuatunya tergantung bagaimana lembaga itu aturannya gitu. Dan yang paling penting adalah ketika melaksanakan PPL atau praktek profesi lapangan itu, pesannya jangan sampai mudah menyerah, karena nanti beda perusahaan itu beda standar. Benar. Nah, seperti misalkan di Kabar Priangan, kalau misalkan mau ketika PPL itu kan harus absen dulu, briefing dulu gitu sebelum melaksanakan tugas. Dan setelah beres tugas pun ada evaluasi di akhir. Dan kadang-kadang ini kan tidak ada di bangku kuliah gitu. Benar. Jadi kegiatan atau aktivitasnya itu sangat-sangat berbeda sekali gitu. Ya harus fighting lah, harus bisa jadi seorang petarung gitu. Apalagi di jurusan KPI gitu ya, yang salah satunya adalah kegiatan tentang media gitu. Jadi harus bisa fleksibel orangnya, jangan sampai baperan gitu kalau misalkan kita ditugaskan di tempat lain. Kalau ngebaperan itu gawat pokoknya. Baraya Kabar Priangan, itulah perbincangan saya bersama dengan Kak Malbi, salah satu peserta magang di Kabar Priangan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.